Selamat pagi murid-murid. Tulus setiamu cikgu telah mengajar kami, membekalkan ilmu untuk masa depan. Dari ABCD 1, 2 dan 3 hingga aku tahu baca dan kira. Tak terhingga pengorbananmu, hingga aku besar kan ku ingat selalu. Terima kasih padamu cikgu, jasamu akan ku kenang selalu. Tak pernah lelah tunjuk ajarku. Terima kasihku kepadamu cikgu. Terima kasih cikgu. Telah pelita hidup bagi kami semua, menuju jalan ke arah yang benar. Penuh ikhlas dan tulus, membimbing dan mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok kami akan mempresentasikan tentang alat laboratorium beserta fungsi serta cara kerjanya. Saya yang pertama Halimah Gareta Putri, nomor NIM 18650 125. Lalu ada Andreas Wildan Mahendra dari Farmasi 4A, nomor NIM 18650 123. Ready Bunda. Selanjutnya saya Desna Karya Sofitri dari Farmasi 4A. Saya Konut Hasanah dari 4A. Saya Siti Eka dari Farmasi 4A. saya Diana Maurentina. Saya Dana Permadi dari kelas Farmasi 4A. Berikutnya adalah corong gelas. Corong ini memiliki fungsi membantu kita memindahkan larutan ke dalam wadah yang memiliki mulut lebih kecil. Berikutnya adalah beker gelas. Beker gelas ini memiliki fungsi menampung larutan dan preparasi media dan lain-lain. Selanjutnya ini adalah pH indikator universal, digunakan untuk mencari pH suatu larutan. Untuk yang pertama kita mengambil, ini tadi saya sudah mengambil, kemudian kita dimasukkan ke sebuah larutan untuk mencari pH dari larutan tersebut. Setelah selesai mencari pH tersebut, kita samakan dengan tempat wadah ini berwarna. Kita untuk mencari pH tersebut, bagaimana, apakah sama dengan warna yang mana, dan sehingga kita mengetahui bagaimana hasil pH larutan tersebut yang sudah diujikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cawan mesin. Cawan ini digunakan untuk mereaksikan suatu zat dalam suhu tinggi. Juga bisa digunakan untuk menampung suatu larutan yang akan digunakan untuk aduk. Lalu yang kedua ada cawan Petri. Cawan ini digunakan untuk mengembangbiakkan mikroorganisme dengan cara meletakkan mediumnya pada cawan yang berukuran lebih besar ini. Lalu mediumnya itu mikroorganisme dimasukkan ke sini lalu ditutup dengan yang cawan Petri yang berukuran lebih kecil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gelas ukur. Gelas ukur ini mempunyai fungsi untuk mengukur alat volume larutan yang kita inginkan. Ukuran dari gelas ukur tersebut antara 5 mili sampai 2 liter. Kemudian saya akan menjelaskan tentang fungsi dari lap ukur. Lap ukur ini memiliki fungsi untuk mengencerkan larutan, contohnya larutan NaOH dengan Aquades. Kemudian untuk pembuatan larutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kegunaan mikropipet. Seperti ini alatnya ya. Untuk menyesuaikan volume mineral yang kita ambil, ini ada angka-angkanya. Nah, untuk mengaturnya, menaikkan untuk mengurangi dan menaikkan untuk menambahkan volume mineral yang kita ambil. Selanjutnya untuk mencoba itu tekan yang ini, tombol warnanya oranye. Itu tidak semua oranye ya, tapi nggak tahu deh. Nah itu ini namanya tung knop. Nah,
ini dicoba dulu sebelum kita gunakan nih, harus kita coba dulu. Nah, kita pencet-pencet gini. Setelah itu kita ambil ini tidak boleh kena tangan ya, soalnya ini steril. Kalau kena tangan itu sudah gak steril, tanganmu banyak kumannya, banyak mikrobanya. Nah, ini setelah itu ini dipencet tum knob yang warnanya oranye ini loh, tahu kan? Nah, ini wes langsung saja kita ambil, agak diringkan biar enak. Nah, kita ambil shred. Setelah itu kita ambil larutan. Di sini kan menunjukkan angka 75 ya, 75 mikroliter. Nah, kita ambil sekarang. Untuk cara mengambilnya, tekan tum knob yang warnanya oranye tadi. Nah, ini untuk mengambilnya. Setelah itu tuangkan ke wadah yang akan dicampurkan atau yang kita perlukan untuk dicampur. Nah, caranya tekan saja untuk melepaskan mineralnya tadi. Nah, setelah itu untuk mengeluarkan ini cukup menekan tombol yang ini, yang sampingnya oranye tadi loh, tombol oranye atau tum knob tadi. Nah, ini tidak boleh kena tangan ya, tidak boleh kena tangan soalnya steril. Nah, kita kembalikan, cukup tekan saja sudah bisa. Nah, jadi kegunaannya micropipette itu seperti itu, untuk mengambil mineral yang kita perlukan untuk mencampur larutan-larutan atau mengambil larutan semikroliter atau sedikit mungkin ke dalam wadah tersebut atau beker tersebut. Terima kasih. Alat ini adalah mikroskop cahaya yang digunakan untuk melihat objek yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata yang bersifat mikro, yang memerlukan bantuan cahaya pada saat menggunakan mikroskop ini. Langkah pertama yang dilakukan adalah pasang lensa di atas pada bagian yang akan dilihat. Setelah itu pasang preparat di atas meja mikroskop, lalu atur lensa tersebut dan carilah cahaya sampai dapat menemukan objek yang dilihat. Pada saat melihat, pastikan objek tersebut sudah fokus dan sudah tampak jelas untuk dilihat. Setelah itu selesai, ambillah preparat tersebut. Jadi saya menjelaskan alat namanya itu bisa. Sebenarnya tuh memindahkan suatu benda, misalnya untuk memindahkan suatu benda seperti cangkang antibiotik. Dan selanjutnya itu ada ini, kita mengaduk. Sebenarnya untuk mengaduk suatu larutan yang ada di beker gelas seperti ini. Nah, ini yang kayak bulatan ini yang untuk mengambil kayak itu endapan ini juga bisa. Terus ini ada tabung reaksi, sebenarnya untuk mereaksikan zat uji ini seperti ini. Terus selanjutnya ada ini jarum Mose. Jarum Mose ini gunanya untuk mengambil suatu mikroba. Jadi ini kayaknya seperti jarum alat mikro ini, kalau nggak salah ya. Itu kayak gini di calon petri gini. Tuh ambilnya. Dan sebelumnya dipanaskan dulu dengan spiritus. Gunanya untuk memanaskan suatu zat uji yang akan direaksikan. Oke, siap. Langkah pertama yang dilakukan adalah ambil kabel mikroskop lalu pasang pada colokan. Setelah itu pasang lensa okuler, tekan tombol on off pada bagian kanan mikroskop, atur
pencahayaan pada posisi minimal menuju posisi maksimal agar mendapatkan pencahayaan yang terang pada objek. Setelah itu, pasang preparat pada meja mikroskop dan jepit menggunakan penjepitnya. Setelah itu, atur posisi atas bawah meja mikroskop menggunakan makrometer dan lihat objek tersebut, serta atur menggunakan pengatur preparat pada bagian atas digunakan untuk memaju mundurkan meja preparat. Menggunakan pengatur preparat pada bagian bawah digunakan untuk samping kanan dan samping kiri. Setelah ditemukan objek yang telah dilihat atau yang dipraktekkan, dapat dicatat ataupun ditulis bila diperlukan. Setelah itu, setelah selesai menggunakan mikroskop ini, ambil preparat yang tadi digunakan, yang baru digunakan. Setelah itu, atur pencahayaan pada posisi minimal dan juga matikan tombol on off serta lepas colokan mikroskop. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang kegunaan dari hot plate spiral. Yang pertama, colokan ke aliran listrik. Lalu yang kedua, tekan tombol on. Lalu yang selanjutnya, atur kecepatannya. Letakkan beaker gelas ke sini. Lalu hidupkan untuk pemanasan. Setelah bahan terhomogenkan, matikan kecepatannya dalam keadaan minimum. Lalu matikan juga untuk pemanasannya. Lalu yang ketiga, matikan tombol power. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan inkubator. Yang pertama, kita akan mencolokkan kabelnya ini ke dalam colokannya. Kalau sudah, kita lanjut untuk menekan tombol power sampai ini jelek. Setelah itu, tombol set kita pencet ya. Di sini untuk mengatur berapa yang akan digunakan, suhu yang akan digunakan. Ini. Ya, selanjutnya ini untuk menurunkan. Di sini tombol sini untuk menaikkan. Setelah itu untuk caranya membuka ini berfungsi untuk menginkubasi mikroba menurut suhu yang diperlukan atau yang digunakan. Mati ini bukan untuk mengukus roti atau dan sebagainya. Setelah itu kegunaannya ini alarm. Kalau ingin mengalarm tinggal pencet ini saja. Sudah selesai saja. Oke. Setelah itu kita matikan inkubator tersebut. Saya akan menjelaskan ini laminar dan itu tangannya ini dimasukkan ke sini. Sebelumnya ini digunakan untuk menyedarkan agar itu mikroba itu tidak terkontaminasi dengan udara. Yang pertama itu pada posisi ini menyedarkan ujungnya ini kawat mikro ya, nah, di sini tuh. Terus setelah agak disambung dengan itu
Udah selesai bos.